Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Taruna tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, jurusan Keimigrasian. Nama Zulfikri Zakia Arizona, NRT 2022.2640.1.01 Prodi Hukum Indonesia C. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis, Batasan Pertanggungjawaban Administratif Otoritas Keimigrasian terhadap penyalahgunaan paspor Republik Indonesia di luar negeri. Penelitian ini dibimbing oleh Bapak Anindito Rizky Wiraputra, MDIM, SH, MH, MSI, selaku pembimbing pertama, dan Bapak Arif Febrianto, SKM, MSI, selaku pembimbing kedua. Izin pertama-tama dimulai dengan bab 1 pendahuluan, latar belakang. Mobilitas manusia lintas negara terus mengalami peningkatan seiring perkembangan globalisasi, teknologi transportasi, serta kemudahan akses informasi. Dalam kondisi tersebut, negara tetap memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur lalu lintas orang yang keluar dan masuk wilayahnya sebagai bagian dari pelaksanaan kedaulatan negara. Di Indonesia, fungsi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi melalui penyelenggaraan fungsi pelayanan, pengawasan, penegakan hukum, dan keamanan negara. Salah satu produk administrasi keimigrasian yang memiliki peranan sangat penting adalah Paspor Republik Indonesia, yang berfungsi sebagai dokumen perjalanan internasional sekaligus identitas resmi warga negara Indonesia ketika berada di luar negeri. Namun demikian, dalam praktiknya muncul berbagai persoalan ketika paspor yang telah diterbitkan secara sah kemudian digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum. Penyalahgunaan paspor Republik Indonesia saat ini banyak ditemukan dalam berbagai tindak kejahatan lintas negara. Beberapa bentuk penyalahgunaan tersebut antara lain tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, online scamming, pekerja migran Indonesia non-prosedural, overstay, hingga penyelundupan manusia. Permasalahan menjadi lebih kompleks karena sebagian besar tindakan tersebut dilakukan setelah pemegang paspor berada di luar wilayah Indonesia. Di sisi lain, paspor yang digunakan seringkali telah diterbitkan sesuai prosedur administrasi dan berdasarkan dokumen yang sah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting, sampai sejauh mana Direktorat Jenderal Imigrasi dapat dimintai pertanggungjawaban administratif atas penyalahgunaan paspor yang terjadi di luar negeri. Kemudian, urgensi penelitian ini diperkuat oleh berbagai data empiris. Berdasarkan data yang tabel yang dicantumkan, kasus TPPO ditangani Polri itu jumlahnya 403 kasus pada tahun 2025. Ini menunjukkan besarnya persoalan TPPO yang berkaitan dengan mobilitas lintas negara. Kemudian, korban TPPO yang diselamatkannya itu menyentuh angka 1.239 orang, menegaskan kebutuhan pencegahan sejak tahap dulu penerbitan paspor. Kemudian, WNI korban online scamming. Jumlahnya mencapai 7.027 kasus. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berdasarkan dari tahun 2020 hingga April 2025 menunjukkan pergeseran modus kejahatan lintas negara berbasis online scamming. Selanjutnya, korban online scamming teridentifikasi TPPO. Itu jumlahnya 1.508 orang. Membuktikan adanya irisan online scamming dengan TPPO. Kemudian total korban TPO tercatat. Angkanya cukup fantastis, lumayan juga, itu 2.377 orang oleh Simfoni PPA Kemen PPPA. Ini menguatkan urgensi perlindungan hukum dan administrasi. Kemudian pemulangan WNI korban TPPO Asia Tenggara, khusus jadi lingkupnya Asia Tenggara, itu 1.235 orang.
Data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan umumnya terjadi ketika WNI telah berada di luar yurisdiksi Indonesia dan menggunakan paspor yang sebelumnya diterbitkan secara sah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Dasein, Dasolen, gap analysis, dan urgensi. Penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi faktual. Dasennya, dalam praktiknya, penyalahgunaan paspor seringkali dikaitkan dengan tanggung jawab Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai penerbit paspor. Dasolennya, secara normatif, pertanggungjawaban administratif seharusnya hanya dibebankan sepanjang masih berada dalam ruang lingkup kewenangan dan prosedur yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian gap analisisnya. Hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara jelas mengatur batas pertanggungjawaban administratif otoritas keimigrasian terhadap penyalahgunaan paspor yang terjadi setelah paspor diterbitkan dan digunakan di luar negeri. Makanya selanjutnya urgensinya yaitu perlu kepastian hukum mengenai batas tanggung jawab dan pelindungan hukum bagi otoritas imigrasian. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, penelitian ini memiliki dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana batasan tanggung jawab Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai penerbit paspor terhadap penyalahgunaan paspor di luar negeri. Yang kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi instansi imigrasi dari tuntutan hukum internasional maupun domestik atas kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas ilegal pemegang paspor. Kemudian, tujuan penelitian hukum. Pertama, menganalisis dan merumuskan batas tanggung jawab hukum Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai penerbit paspor. Kedua, mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum bagi instansi imigrasi dalam menghadapi potensi tuntutan hukum akibat penyalahgunaan paspor. Selanjutnya, kita membahas tentang manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki manfaat teoris dan praktis. Secara teoris, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keimigrasian Indonesia, khususnya mengenai status yuridis paspor sebagai state property dan implikasi hukumnya terhadap negara penerbit. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dan pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih tegas mengenai batas pertanggungjawaban administratif dan mekanisme perlindungan hukum bagi instansi imigrasi. Selanjutnya kita memasuki bab 2, kajian pustaka, subbab penelitian terdahulu. Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu. Penelitian pertama oleh Gita Fabiola yang membahas pelaksanaan penerbitan paspor di kantor imigrasi kelas 1 Pekanbaru. Kemudian ada penelitian kedua oleh Nabila Audea membahas optimalisasi pengawasan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Kemudian penelitian ketiga oleh Siti Mariam Sagala membahas efektivitas syarat tambahan pembuatan paspor untuk mencegah TKI non prosedural. Meskipun memiliki keterkaitan dengan tema keimigrasian dan paspor, ketiga penelitian tersebut belum secara khusus membahas batas pertanggungjawaban administratif Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai penerbit paspor ketika paspor tersebut disalahgunakan di luar negeri. Inilah yang menjadi novelty atau kebaruan penelitian ini. Landasan teori dan konsep. Yang pertama, teori pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban hukum Peter. Teori ini digunakan untuk menganalisis batas pertanggungjawaban administratif Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap penyalahgunaan paspor yang terjadi di luar negeri. Peter Kay menjelaskan bahwa pertanggungjawaban hukum tidak hanya dilihat adanya kerugian,
tetapi juga harus dilihat dari hubungan antara kewenangan, tindakan, kapasitas kontrol, dan hubungan kausalitas. Teori ini terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, role responsibility. Role responsibility adalah tanggung jawab yang lahir karena seseorang atau institusi memiliki jabatan, peran, atau kewenangan tertentu. Dalam penelitian ini, Direktur Jenderal Imigrasi memiliki peran sebagai penerbit paspor sehingga memiliki kewajiban sesuai peraturan perundangan. Kemudian ada kedua, ada causal responsibility. Causal responsibility adalah tanggung jawab yang muncul apabila terdapat hubungan sebab akibat antara tindakan atau kelalaian dengan suatu akibat hukum. Melalui dimensi ini akan dianalisis apakah penyalahgunaan paspor benar-benar disebabkan oleh kesalahan administrasi imigrasi atau justru merupakan tindakan mandiri pemegang paspor. Yang ketiga adalah capacity responsibility. Capacity responsibility itu berkaitan dengan kemampuan hukum maupun kemampuan eh, faktual suatu pihak untuk mencegah atau mengendalikan suatu resiko. Dalam konteks penelitian ini akan dianalisis sampai sejauh mana Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki kemampuan untuk mengawasi penggunaan paspor setelah pemegang paspor berada di luar negeri. Kemudian liability responsibility. Liability responsibility merupakan tanggung jawab yang menimbulkan konsekuensi hukum atau sanksi. Dimensi ini digunakan untuk menilai apakah terdapat dasar hukum yang cukup untuk membebankan tanggung jawab administratif kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. 5. Personal responsibility. Personal responsibility adalah tanggung jawab yang melekat kepada pelaku langsung atas perbuatannya sendiri. Dalam penelitian ini, apabila pemegang paspor secara sadar menggunakan paspor untuk kegiatan ilegal luar negeri, maka tanggung jawab utama berada di pemegang paspor tersebut. Yang terakhir adalah vicarious responsibility. Vicarious responsibility adalah tanggung jawab atas tindakan pihak lain karena adanya hubungan hukum tertentu. Penelitian ini akan menguji apakah terdapat hubungan hukum yang memungkinkan tindakan pemegang paspor dibebankan pada Direktorat Jenderal Imigrasi. Melalui keenam dimensi tersebut, penelitian ini akan menentukan kapan tanggung jawab administratif dapat dibebankan kepada imigrasi dan kapan tanggung jawab tersebut harus dibatasi. Kemudian yang kedua, saya menggunakan teori pertanggungjawaban negara James Crawford. Teori kedua yang digunakan adalah teori pertanggungjawaban negara atau state responsibility dari James Crawford. Teori ini digunakan untuk menganalisis kemungkinan adanya tanggung jawab negara Indonesia atas penyalahgunaan paspor yang dilakukan warga negaranya di luar negeri. Menurut James Crawford, negara tidak dapat secara otomatis dianggap bertanggung jawab atas tindakan warganya. Harus terdapat unsur-unsur tertentu yang terpenuhi. Teori ini terdiri dari 6 dimensi. Pertama, attribution of conduct. Attribution of conduct adalah proses menentukan apakah suatu tindakan dapat diatribusikan atau dianggap sebagai tindakan negara. Dalam penelitian ini akan dianalisis apakah tindakan penyalahgunaan paspor oleh individu dapat dianggap sebagai tindakan negara Indonesia. Breach of international obligation. Dimensi ini melihat apakah terdapat pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang dimiliki negara. Penelitian akan mengkaji apakah Indonesia melanggar kewajiban internasional dalam penerbitan dan pengawasan paspor. 3. Due diligence. Due diligence adalah kewajiban negara untuk bertindak secara hati-hati dan mengambil langkah yang wajar dalam mencegah terjadinya pelanggaran. Dalam konteks penelitian ini akan dianalisis apakah Direktorat Jenderal Imigrasi telah menerapkan prinsip kehati-hatian saat menerbitkan paspor. Keempat adalah injury or damage. Injury or damage berkaitan dengan adanya kerugian atau dampak yang timbul akibat suatu tindakan. Penelitian ini akan melihat apakah penyalahgunaan paspor menimbulkan kerugian yang dapat menjadi munculnya tuntutan terhadap negara. Causation. Causation adalah hubungan sebab akibat antara tindakan negara dengan kerugian yang terjadi. Melalui dimensi ini akan diuji apakah kerugian yang timbul benar-benar disebabkan oleh tindakan negara atau oleh tindakan pribadi pemegang paspor. Yang keenam, yang terakhir adalah legal consequence. Legal consequence adalah konsekuensi hukum yang muncul apabila seluruh unsur pertanggungjawaban negara terbukti. Dimensi ini digunakan untuk menentukan apakah konsekuensi hukum internasional yang dapat dibebankan pada negara Indonesia. Berdasarkan keenam dimensi tersebut, penelitian ini menganalisis apakah penyalahgunaan paspor oleh individu dapat menimbulkan tanggung jawab negara atau justru menjadi tanggung jawab pribadi pelakunya.
Kemudian kelandasan konseptual. Yang pertama ada pertanggungjawaban administratif. Konsep tanggung jawab hukum instansi pemerintah atas tindakan administratif berdasarkan AUPP. Yang kedua ada otoritas keimigrasian. Kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menerbitkan dan mengawasi dokumen perjalanan. Yang ketiga ada AUPB, asas-asas umum permintaan baik sebagai landasan tindakan administratif yang sah. Yang keempat ada state property. Doktrin paspor sebagai milik negara, penerbit, implikasi hak, kewajiban, dan tanggung jawab negara. Yang kelima ada kedaulatan dan yurisdiksi negara. Batas kewenangan negara dalam mengatur perilaku warga negara di luar yurisdiksinya. Yang keenam, state responsibility. Prinsip tanggung jawab negara dalam hukum internasional publik terkait tindakan warga negara di luar negeri. Yang ketujuh, due diligence, standar kehati-hatian yang wajib diterapkan negara dalam penerbitan dokumen perjalanan nasional. Yang terakhir adalah paspor RI dan penyalahgunaan paspor. Status yuridis paspor sebagai state property dan bentuk-bentuk penyalahgunaannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan berpikir. Selanjutnya saya akan melanjutkan kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir penelitian ini dimulai dari fenomena penyalahgunaan paspor Republik Indonesia di luar negeri. Fenomena tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas pertanggungjawaban administratif Direktorat Jenderal Imigrasi. Permasalahan kemudian dianalisis menggunakan teori Peter Kent dan teori James Crawford. Hasil analisis diharapkan mampu menghasilkan konstruksi hukum yang menjelas batas tanggung jawab administratif Ditjen Imigrasi serta bentuk perlindungan hukum yang tepat bagi instansi imigrasi. Selanjutnya masuki bab 3 metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah statute approach atau pendekatan perundang-undangan. Kemudian conceptual approach atau pendekatan konseptual. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer yaitu undang-undang keimigrasian, peraturan pemerintah, dan konvensi internasional. Bahan hukum sekunder yaitu jurnal, buku, penelitian terdahulu. Kemudian ada bahan hukum tersier adalah kamus hukum, ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kemudian pengolahan data dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi, seleksi, dan reduksi. Kemudian yang terakhir adalah sistemasi bahan hukum. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode kualitatif preskriptif dengan pola berpikir deduktif. Kemudian, lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif sehingga tidak bergantung pada penelitian lapangan. Namun, dalam proses pengumpulan data dan kebutuhan akademik, penelitian dilaksanakan pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Cirebon. Pelaksanaan penelitian direncanakan berlangsung mulai Februari hingga Oktober 2026 sesuai jadwal penelitian yang telah disusun dalam tabel waktu penelitian. Sebagai penutup, penelitian ini berupaya memberikan konstruksi hukum mengenai batas pertanggungjawaban administratif otoritas keimigrasian terhadap penyalahgunaan paspor Republik Indonesia di luar negeri. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memperjelas batas kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi, serta memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi instansi imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.